Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang topeng perempuan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada beberapa waktu kesempatan yang lalu kita pernah berbicara tentang topeng pria, topeng laki-laki, di mana seseorang itu memang dituntut oleh masyarakat, oleh lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang mungkin belum tentu sesuai dengan jati dirinya orang itu gitu Pak Paul. Tapi itu ternyata bukan hanya dialami oleh kaum pria Pak Paul ya. Nah Pak Paul, pada kesempatan ini kita membahas tentang topeng perempuan. Sebenarnya bagaimana dan apa yang terjadi gitu Pak Paul? Begini Pak Gunawan, jadi pada dasarnya ya meskipun kita ini dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, namun pada kenyataannya kita menjadi laki-laki atau perempuan lewat proses pembentukan ya. Jadi maksud saya kita belajar menjadi laki-laki atau perempuan melalui pengamatan sendiri maupun pengondisian yang kita alami dari orang dan mungkin juga dari budaya di sekitar kita. Nah, keberhasilan kita ataupun kegagalan kita memenuhi apa yang diharapkan oleh lingkungan, nah akan menentukan penilaian lingkungan terhadap diri kita sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita berhasil, maka tuntutan dan pengharapan itu akan bercampur dan menyatu dengan diri kita. Namun jika kita tidak berhasil memenuhinya, maka tuntutan dan pengharapan itu tidak menyatu dengan diri kita, dan yang kita akan lakukan adalah ya udahlah, asal memenuhi saja. Dengan kata lain, kita akhirnya membentuk sebuah topeng supaya kita tetap diterima oleh lingkungan. Nah, sebagai akibatnya kalau kita hanya mengenakan topeng, kita nggak akan lagi bisa hidup bebas. Kita senantiasa hidup dalam ketegangan antara menjadi diri yang sebenarnya dan menjadi diri yang diharapkan. Nah, perempuan pun tidak luput dari tuntutan seperti ini pula. Nah, jadi kita akan coba membahas sebetulnya apa tuh yang dituntut oleh lingkungan terhadap perempuan dan sebetulnya apa tuh dampaknya pada perempuan. Terutama jikalau memang dia tidak bisa untuk memenuhinya. Nah, tuntutan ini kan pada awalnya ketika seseorang itu masih kecil, kan tuntutan itu datang dari keluarga Pak Paul. Dan apakah keluarga tidak mengetahui itu? Jadi sifat-sifat atau jati diri seorang perempuan? Sebetulnya tahu ya Pak Gunawan, tapi memang karena itulah yang memang dituntut ya, yang menjadi norma. Jadi akhirnya ya semua ya ikut sajalah apa yang telah digariskan oleh lingkungan. Sebagai contoh ya, banyak wanita di masa lampau yang tidak begitu menyukai kodratnya sebagai wanita. Sebab kenapa? Sebab tuntutan-tuntutan yang memang diembankan kepada wanita. Karena mereka tidak sanggup untuk bisa memenuhinya, maka menjadi wanita adalah sebuah beban yang cukup berat yang harus mereka tanggung. Nah, sudah tentu seorang ibu mengerti hal itu. Tapi nggak bisa disangkal waktu ibu itu mempunyai anak, anaknya mulai membesar dan anaknya juga kebetulan perempuan, dia akan menerapkan tuntutan yang sama itu kepada anak perempuannya. Sehingga akhirnya ya dengan cara itulah tuntutan demi tuntutan dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi sebenarnya sebagai seorang ibu yang tahu bahwa tuntutan itu bisa menimbulkan dia memakai topeng seumur hidupnya, kan lebih baik diajarkan kepada anak atau dipersiapkan kepada anak perempuannya bagaimana menghadapi tantangan atau tuntutan itu Pak Paul. Betul, jadi idealnya hubungan ibu dengan anak perempuannya baik ya, dekat ya, sehingga si ibu itu bisalah menjadi mentor buat si anak perempuan, memberikan mungkin masukan bagaimana caranya memenuhi tuntutan itu, dan kalau memang tidak bisa, ya biarlah si ibu juga mendukung si anak itu untuk mengembangkan diri yang sesungguhnya. Nah, biasanya tuntutan apa itu Pak Paul terhadap seorang perempuan? Saya akan intisarikan saja dengan satu kata ya, yaitu saya kira pada umumnya perempuan dituntut untuk menjadi sempurna Pak Gunawan. Jadi kita akan melihat dalam setidak-tidaknya 4 aspek di mana perempuan itu dituntut untuk sempurna. Yang pertama adalah selalu tahu membawa diri,
Kedua, selalu bersedia berkorban. Dan ketiga, selalu memaafkan dan mempercayai. Dan yang keempat, selalu rohani. Jadi kira-kira inilah 4 aspek tuntutan yang semuanya ya mengerucut pada satu, yaitu dituntut untuk sempurna. Nah, kita akan coba perbincangan ini satu demi satu dulu Pak Paul ya. Nah, mengenai tuntutan bahwa perempuan itu dituntut untuk selalu tahu membawa diri dan dalam semua situasi ini seperti apa Pak? Begini Pak Gunawan ya, misalnya ya kita tahu ya ada begitu banyak aturan yang diembankan kepada perempuan ya untuk bersikap, untuk berpenampilan, dari cara duduk sampai cara makan, dari cara berbicara sampai cara berjalan, dari bercengkrama dengan teman sampai berbicara dengan kerabat. Nah, itu semua telah digariskan dan hampir semuanya diembankan kepada perempuan lebih daripada laki-laki. Nah, kita memang melihat ketidakseimbangan di sini Pak Gunawan. Sebab laki-laki itu misalkan kalau mau tertawa terbahak-bahak ya masih oke. Kalau wanita tertawa terbahak-bahak mungkin tidak oke. Mungkin akan diminta untuk mengecilkan volume suara atau untuk menutup mulutnya, dan cara duduk juga selalu diperhatikan. Meskipun dua-dua sama-sama memakai celana jeans atau celana panjang, tetap kalau laki-laki bisa duduk semaunya, perempuan akan ditegur, kamu duduknya jangan seperti begitu, harus lebih santun atau apa. Jadi benar-benar perempuan memang lebih dituntut untuk dapat membawa diri di dalam setiap situasi. Iya, tuntutan itu tidak bisa dihindarkan gitu Pak Paul ya, karena datang dari masyarakat luas yang memang juga mereka tahu itulah norma kehidupan bermasyarakat gitu Pak Paul. Nah ini kan tergantung perempuan atau anak perempuan yang mendapat tuntutan itu sendiri gitu Pak Paul. Betul, jadi akan ada memang anak-anak perempuan yang kebetulan masuk di dalam garis tuntutan itu. Ya, mereka akan lebih mudah lah mengikutinya. Tapi akan ada anak-anak perempuan yang nggak nyaman ya dengan tuntutan untuk selalu tahu membawa diri di dalam setiap situasi. Nah inilah anak-anak yang akhirnya tuh akan mengalami kesulitan Pak Gunawan. Dia akan mengalami ketegangan antara siapakah dirinya dan apakah yang dituntut oleh lingkungan terhadap dirinya. Tapi tuntutan untuk selalu bisa membawa diri dalam segala situasi itu kan sesuatu yang baik sebenarnya Pak Paul. Betul Pak Gunawan, memang itu bukan sesuatu yang buruk ya, yang baik ya. Tapi karena memang tekanan ini besar sekali ya, akhirnya banyak perempuan memilih untuk memendam dirinya. Artinya daripada memunculkan diri yang sebenarnya dan akhirnya harus bertentangan dengan tuntutan untuk membawa diri, akhirnya perempuan memilih untuk tidak berkehendak dan tidak bersuara. Sebagai contoh, misalkan dalam sebuah rapat Pak Gunawan. Nah, kita perhatikan misalkan dalam rapat kemajelisan di gereja lah ya. Ada kecenderungan kalau ada majelis wanita, kebanyakan mereka itu akan menunggu sampai majelis yang pria itu membuka suara dan mengutarakan pendapatnya. Dan mereka akan baru memberikan pendapat biasanya tuh di belakang, di kemudian, enggak di depan. Nah, memang enggak semua begitu, tapi saya kira cukup banyak yang akan mengambil sikap untuk baru bersuara di belakang, enggak di depan. Nah, ada yang justru juga memilih enggak bersuara sama sekali. Daripada nanti dikira ini itu. Jadi ada kecenderungan karena wanita ingin dilihat bisa membawa diri dalam setiap situasi. Akhirnya ya supaya aman, supaya jangan sampai ada apa-apa. Udah dah, jangan tonjolkan diri. Jangan munculkan apa tuh yang sebetulnya menjadi kehendak atau pemikirannya. Memang kadang-kadang ada pendapat dari kami kaum pria itu kalau ada wanita ya, atau perempuan yang coba mengumpulkan pendapat, kecenderungannya adalah menilai omongannya tidak rasional, terlalu emosional dan sebagainya gitu Pak Paul. Betul, dan juga mungkin ya udah ada tuduhan bahwa enggak semestinya lah. Ya kok belum apa-apa udah duluan mengeluarkan pendapat atau apa. Atau misalkan mengeluarkan pendapat yang sedikit memaksakan gitu. Nah, kalau laki-laki mungkin akan dianggap biasa saja, agak ngotot atau apa. Tapi kalau perempuan yang sedikit agak ngotot, dilihatnya kok nggak pantas begitu. Nah, jadi ada sebagian wanita yang akhirnya memutuskan daripada saya disalah mengerti, dituduh ini itu, yaudah dah, mendingan saya diam. Jadi ada kecenderungan sebagian wanita akhirnya memendam dirinya. Dan ini akhirnya kita memang saksikan dalam lingkungan kita, banyak wanita yang nggak memunculkan
siapakah dirinya yang sebenarnya dan potensi-potensinya, malah akhirnya ya menyembunyikan atau memendam dirinya itu. Ya, tapi di zaman sekarang ini di mana emansipasi begitu digalakkan, Pak Pol ya, kecenderungan seperti itu mungkin sudah jauh berkurang dibandingkan dulu zamannya banyak keluarga-keluarga ningrat dan sebagainya itu, Pak Pol, di mana wanita lebih banyak disuruh diam. Betul ya, saya kira memang makin hari ya makin terbuka ya, dan kita pun juga lebih siap menerima pandangan dari kaum perempuan dibandingkan di masa lampau ya. Ya, dampak yang lain apa, Pak Pol? Jadi begini Pak Gunawan, pada akhirnya cukup banyak wanita karena nggak berani menyuarakan isi hatinya, mereka akhirnya hidup dalam ketertekanan. Banyak yang akhirnya tuh nggak bahagia Pak Gunawan, karena ya apa yang dikerjakan sebetulnya tuh bukan sungguh-sungguh yang diharapkannya, tapi ya daripada nanti menimbulkan kesalahpahaman, ya udahlah dilakukan saja dah. Jadi banyak akhirnya wanita yang nggak terlalu bahagia sebetulnya Pak Gunawan. Mungkin sekali kita nggak tahu itu karena mereka juga biasa memendam dirinya, udah diam saja. Tapi sebetulnya ya banyak yang kurang bahagia. Nah, kalau itu terjadi di dalam rumah tangga, Pak Pol, apakah itu tidak akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain, misalnya suaminya atau anak-anaknya, Pak? Saya kira iya Pak Gunawan, karena ya waktu dia nggak bahagia, ya nggak akan lagi secerah dulu, nggak bisa lagi mungkin ya memberikan dorongan dan kekuatan kepada keluarganya. Jadi ya sudah tentu akan berdampak kepada orang-orang di sekitarnya pula. Nah, ini bagaimana kita sebagai anggota keluarga itu menyikapi kalau tahu bahwa memang ibu atau istri kita ini tidak bahagia karena memendam perasaannya, Pak Bos? Kita memang sering-sering harus ya memberikan tanggapan yang positif terhadap pendapatnya atau komentarnya, memberikan juga pujian terhadap apa yang dilakukannya. Sebab pada akhirnya ya banyak di antara wanita yang beranggapan bahwa ya buat apa saya itu menyuarakan isi hati saya atau pikiran saya, sebab toh nanti disalahpahami atau ya nggak begitu penting. Jadi daripada saya munculkan nggak penting dan nggak akan begitu mendapatkan tanggapan, ya udah nggak usah deh. Jadi penting sekali bagi si suami atau anak-anak ya sering-sering ya menghargai pandangan istrinya atau mamanya supaya dia akan lebih terbuka dan lebih berani untuk menyuarakan dirinya. Ya, faktor pendidikan di sini sangat besar, Pak Pol. Jadi kalau perempuan ini seorang yang berpendidikan tinggi mungkin lebih berani berbicara daripada kalau dia seorang yang berpendidikan rendah. Saya kira iya, ya saya kira iya. Jadi kita mesti ya memang ini mengakui bahwa sebetulnya ya Tuhan itu memberikan karunia sama ya, banyak ya, sama banyaknya, sama kualitasnya, baik kepada laki-laki maupun kepada wanita. Jadi jangan sampai akhirnya perempuan hidup hanya untuk menjalani peran atau tanggung jawab semata. Jadi jangan sampai akhirnya perempuan kehilangan dirinya dan kehilangan kesempatan untuk memberi sumbangsi sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepadanya. Jadi ya kita hargailah, kita berikan dorongan supaya akhirnya para perempuan lebih berani untuk mengeluarkan isi hatinya atau pendapatnya, sebab sungguh-sungguh mereka bersumbangsi dan dapat memberikan begitu banyak hal-hal yang indah ke dalam kehidupan ini. Iya. Bentuk yang lain dari kesempurnaan yang dituntut dari seorang wanita itu apa, Pak? Selain dari yang pertama tadi ya, yaitu selalu bisa membawa diri dalam setiap situasi, bentuk kesempurnaan yang lain yang diembankan kepada perempuan adalah selalu berkorban. Ini nih sering diasosiasikan dengan perempuan. Secara tidak adil ya, kita harus akui ya. Kita lebih memberikan izin kepada laki-laki untuk mementingkan diri ketimbang perempuan. Pada umumnya kita lebih sukar menerima perempuan yang egois daripada laki-laki yang egois. Kenapa? Ya sebab kita menuntut perempuan untuk senantiasa mendahulukan orang lain. Nah, bagi banyak orang, perempuan identik dengan orang yang memberikan dirinya atau hidupnya buat orang lain. Jadi kalau sedikit aja egois, udah menjadi sorotan. Sedangkan laki-laki kalau egois, dianggapnya itu lebih biasa. Ya, berkorban di sini itu berkorban untuk siapa, Pak Bos? Nah, biasanya Pak Gunawan, perempuan memang berkorban untuk orang lain. Nah, misalkan dia sudah punya anak, dia akan berkorban buat anaknya. Misalkan dia bersuami, seringkali dia akan menomorsatukan suaminya, mendahulukan juga misalkan orang tuanya. Jadi, memang seringkali perempuan itu rela berkorban untuk orang-orang yang dekat dengannya dan yang dikasihinya.
Jadi kalau itu memang sudah menjadi bagian di dalam kehidupannya, kan ini tidak bisa kita sebut sebagai berkorban, Pak. Oh, memang itulah jati diri seorang perempuan memberikan dirinya untuk orang yang dikasihinya gitu, Pak. Betul. Jadi seringkali kita harus akui ya bahwa memberikan diri, mengorbankan diri adalah ciri-ciri perempuan. Misalnya nih ya, seorang ibu ya, dia juga lapar, tapi yang pertama-tama dia lakukan adalah menyiapkan makanan untuk keluarganya. Meskipun dia sendiri lapar, jadi dia berkorban di situ. Kemudian setelah makanan selesai, dia nggak akan duduk makan dulu. Dia akan suruh keluarganya untuk makan terlebih dahulu. Nah, bayangkan kalau kebalikannya yang kita lihat. Misalnya, kita semua pulang dan kita semua lapar. Kemudian si ibu atau si istri menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Kita pasti akan bereaksi. Kita akan berkata, kok kamu kok egois benar? Padahalnya sebetulnya kan ya semua berkepentingan dan semua berkewajiban untuk juga sebetulnya yang menyiapkan makanannya. Jadi dengan kata lain kita lihat di situ adanya tuntutan itu tuh untuk mengorbankan diri. Jadi suatu perempuan misalnya makan sendiri, meskipun makan sendiri kan belum tentu itu tanda egois. Tapi waktu dia nggak memberikan dirinya atau mengorbankan kepentingannya, nah udah langsung dituduh sebagai egois. Ya tapi di sisi lain Pak Pol, berkorban untuk orang yang dikasih, itu kan sesuatu hal yang positif juga Pak Pol. Sudah tentu itu hal yang baik Pak Gunawan ya. Jadi saya nggak mengatakan ini sesuatu yang harus ditinggalkan oleh wanita. Enggak ya, ini hal yang baik. Tapi, nah saya juga mau mengangkat satu masalah yang lain. Perempuan akhirnya juga sering menuntut orang untuk bersedia memberikan diri sepenuhnya kepadanya. Dan bersedia mengorbankan apapun demi kepentingannya. Ia menjadi begitu cepat terluka bila orang menolak untuk memberikan diri sepenuhnya kepadanya. Jadi di sini nggak bisa enggak kita akan melihat adanya tuntutan yang besar loh dari perempuan kepada orang-orang di sekitarnya juga. Sebagai contoh Pak Gunawan yang akan kita bisa lihat dengan jelas adalah misalkan terhadap anak. Nggak bisa enggak kita harus akui seringkali ibu mempunyai pengharapan yang lebih besar terhadap anaknya ketimbang ayahnya. Betapa sering seorang ayah berkata nggak apa-apa dah, biarkanlah. Dia nanti juga bisa lah atau apalah, nggak apa-apalah, dia nggak perhatikan kita. Tapi yang siapa yang akan sangat terluka, yang nggak akan terima, biasanya itu adalah si ibu ya. Jadi dia akan juga menuntut anak-anaknya untuk lebih memberikan, lebih memperhatikannya dan sebagainya. Tapi itu kan lebih didasari pada dia sudah berjasa banyak kepada anaknya. Dan sekarang dia kan semacam berhak untuk meminta itu gitu Pak. Betul sekali, betul sekali. Tapi Pak Gunawan, nah yang saya mau angkat adalah ini bisa menimbulkan dampak buruk. Jadi di satu pihak yang memang sewajarnya, tapi ya karena dia memberikan sepenuhnya, berkorban sepenuhnya, dan kalau dia juga meminta sepenuhnya ya seolah-olah wajar, tapi kadang-kadang ini justru menimbulkan masalah. Nah, seandainya tuntutan itu tidak terpenuhi gitu, anaknya tidak berbakti dengan baik, apa akibatnya Pak Bos? Nah, karena akhirnya ya perempuan itu cenderung menuntut orang untuk memberikan diri dan menanggung banyak. Nah, akhirnya tuh kita juga melihat di pihak lain perempuan cenderung bergantung pada orang lain pula untuk memenuhi kebutuhannya Pak Gunawan. Maksudnya begini, di satu pihak kita melihat dia kok memberikan dirinya untuk orang lain. Tapi di pihak lain perempuan itu menjadi begitu bergantung pada orang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tadi saya sudah singgung, misalnya anak berbuat sesuatu yang nggak berkenan atau apa, yang seringkali bereaksi dan terluka adalah si ibu. Ya, karena memang dia menuntut itu. Anak-anak juga mengertiin dia untuk bisa juga memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi seolah-olah di satu pihak dia mandiri, dia berkorban, tapi di pihak lain dia sebetulnya sangat bergantung pada orang yang dikasihnya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga kalau tidak terpenuhi, nah biasanya nanti muncullah masalah, kemarahan, rasa ditolak dan sebagainya. Tapi itu kan malah tidak menguntungkan buat dia Pak Pol. Di satu sisi kita yang sebagai suami atau sebagai anak laki-laki dan sebagainya merasa memang itu sudah kewajiban seorang ibu, kewajiban seorang istri gitu Pak Pol. Lah kok sekarang dia menuntut seperti ini kan itu membingungkan juga. Ya, jadi ini akhirnya memang bisa membuat misalkan suami atau anak mundur, agak menjauh. Karena merasa, waduh ilah,
kok istri saya atau mama kok begitu menuntut kami, harus begini, harus begitu, harus memenuhi keinginannya, kalau enggak dia merasa terluka dan dia marah. Nah jadi akhirnya ya ada sebagian yang malahan berusaha menjauhkan diri dari ibunya. Nah ini saya kira patut disayangkan. Iya. Pak Paul, tuntutan-tuntutan ini kan juga bisa menjurus kepada menguasai orang lain gitu Pak Paul. Setuju sekali Pak Gunawan. Jadi ada kecenderungan, memang nggak semua ya, bagi sebagian perempuan untuk menguasai orang lain, untuk memberikan diri kepadanya. Misalkan suaminya, anaknya, atau temannya. Jadi seolah-olah semua ingin diaturnya dan semua mesti berjalan sesuai kehendaknya. Nah sudah tentu ini sikap ini bisa membuat orang tuh akhirnya benar-benar mau melepaskan diri darinya. Karena ya kecenderungannya akhirnya mengatur-ngatur gitu ya. Supaya semua itu berjalan sesuai dengan keinginannya. Akhirnya orang merasa, aduh mama atau istri saya kok terlalu mau menguasai saya ini. Semua harus dikomentari. Dan mesti dilakukan seperti ini sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi akhirnya menimbulkan masalah pula. Nah, apakah hal itu juga berlaku terhadap orang perempuan misalnya, saudara kandungnya atau anak perempuannya gitu Pak Bos? Maksudnya Pak Gunawan? Menguasai itu tadi. Dia menguasai suaminya, mau menguasai anak laki-lakinya. Tapi apakah dia juga akan menguasai saudara perempuannya, anak perempuannya, yang sama-sama perempuan yang punya sama-sama kebutuhan gitu Pak Bos? Iya, seringkali begitu Pak Gunawan. Karena dalam benak mereka ya, dan ini memang dari kita udah bahas memang betul, mereka memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang dikasihinya, baik itu sesama wanita maupun pria ya, anak laki-lakinya atau suaminya. Jadi tuntutan itu memang diembankan kepada semuanya Pak Gunawan, termasuk ya misalkan adik-adiknya atau kakak perempuannya atau kakak lakinya, iya mereka akan meminta itu. Tetapi kalau sesama saudara perempuan Pak Pol, ini kan sama-sama mempunyai kebutuhan, yaitu menguasai orang lain nanti jadinya. Nah, kan bagaimana nih? Apa mereka saling beradu kuat atau bagaimana? Biasanya akan ada yang mengalah Pak Gunawan. Jadi misalnya si adik, ya dia merasa ya ini kakaknya, ya udahlah dia ikuti sajalah kehendak kakaknya. Jadi ada kecenderungan memang ya perempuan itu akhirnya mengatur-ngatur lingkungannya Pak Gunawan. Dan ini nih yang kerap menjadi masalah dalam hubungan suami istri. Sebab sebagian suami memang akhirnya sangat berkeberatan. Meskipun si suami juga bisa berkata bahwa ya saya tahu istri saya itu tuh baik, istri saya itu tuh orang pertama yang akan berkorban buat kami semua. Tapi tapinya adalah itu tuh. Saya juga nggak mau kok dikuasai atau diatur seperti ini oleh dia. Iya. Masih ada dampak yang lain lagi apa Pak? Yang terakhir adalah karena ya perempuan ingin selalu berkorban, tapi sebagai akibatnya adalah menuntut orang untuk juga memenuhi kehendaknya atau keinginannya. Nah, akhirnya tuh saya perhatikan ada kecenderungan perempuan itu tenggelam di dalam relasi. Ya, maksudnya penghargaan dirinya atau identitas dirinya lebih ditentukan oleh relasinya dengan orang lain. Ya, misalkan dalam relasinya dengan anak atau suami, seolah-olah di luar relasi keberadaan dirinya tidaklah penting. Karena sekali lagi ya, dia selalu tuh berusaha berkorban. Inilah panggilannya, inilah yang diharapkan juga oleh lingkungan. Sebagai perempuan dia harus berkorban buat orang-orang di sekitarnya yang dikasihinya. Nah akhirnya yang menjadi sangat penting adalah relasi itu sendiri. Sedangkan siapakah dirinya nggak begitu menonjol dan akhirnya tenggelam. Nah ini yang jadinya ini disayangkan sebab ya dia itu seolah-olah tidak eksis, tidak ada. Dan baru ada dalam konteks relasi, baik itu dengan anak ataupun dengan orang, dengan suaminya atau orang lain. Nah, apakah hal itu tidak menjadi suatu potensi terjadinya perselingkuhan gitu Pak? Jadi misalnya istri atau ibu ini yang tidak mendapat perhatian cukup dari suami atau anak mereka, padahal ada orang lain yang bersedia menjalin relasi dengan dia, kan dengan mudah ini terjadi perselingkuhan. Bisa Pak Gunawan, dan sudah tentu ya kita harus juga mengakui ini bisa menimpa pria juga ya yang memang nggak merasakan adanya penghargaan dan baru merasakannya waktu diberikan oleh orang-orang tertentu. Nah itu juga bisa memang, tapi ya karena memang wanita mendasari penghargaan dirinya atau siapa dirinya atas relasi yang memang ada dalam hidupnya. Jadi waktu relasi itu tidak ada atau
atau tidak lagi sehat atau baik, kebutuhannya akan relasi itu sangatlah besar. Sangatlah besar sehingga ya kalau nggak hati-hati ya dia mudah sekali memang akhirnya terjerumus ke dalam relasi dengan orang lain. Iya, dalam hal ini mungkin perempuan itu lebih condong menggunakan tuntutannya kepada orang lain supaya menghargai karyanya gitu Pak Paul. Karena seringkali perempuan ini merasa tidak ada orang yang menghargai kerjanya, apalagi kerja di rumah. Seolah-olah tidak kelihatan dan tidak ada orang memuji, dan ini membuat dia tertekan sekali gitu Pak Paul. Betul. Apalagi memang dari Pak Gunawan katakan kalau dia memang ya di rumah dan sebetulnya dia juga orang yang berpotensi, banyak bisa yang dilakukannya. Jadi akhirnya dia tenggelam dalam rumah, itu memang bisa ya membuat dia sangat-sangat depresi, betul. Pak Paul, kita masih punya dua hal lagi yang perlu kita bahas mengenai kesempurnaan yang dituntut dari seorang wanita. Namun kita harus sudahi dulu perbincangan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan pada perbincangan yang akan datang. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin Pak Paul akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Amsal pasal 14 ayat 1 dan 2 ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Ada dua hal yang ingin saya angkat di sini. Yang pertama adalah hikmat atau kebijakan. Itulah yang membangun rumah atau yang membangun hidupnya. Dan yang kedua adalah kejujuran. Nah, orang yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Dan jadi saya kira kalau saya boleh tinggalkan pesan ini kepada perempuan, inilah dua pesan, yaitu perolehlah hikmat dalam hidup ini. Sehingga tahu apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak mesti dilakukan. Tidak selalu ya kita ini harus menuruti apa yang dituntut oleh lingkungan. Jadi perolehlah hikmat. Namun yang kedua, hiduplah dengan jujur. Hiduplah apa adanya. Nah, ini adalah hal yang indah dan ini adalah pertanda kita pun takut akan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan kita akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam